العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita pembacaan terhadap risalah Al-Hakimiyah fi Tafsir Adwa'il Bayan, rangkuman dari Fadilatul Syekh Dr. Imam Al-Haramain Syekh Abdurrahman Ibn Abdul Aziz As-Sudais hafizahullah ta'ala. Bahasan berkaitan dengan integrasi tauhid uluhiyah dalam sistem dan penerapan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna bahwasanya tauhid al-hakimiyah adalah termasuk dari bentuk mentauhidkan Allah dalam sektor al-uluhiyah. Kita masuk di bahasan yang pertama. Telah berlalu sebelumnya bahwasanya risalah ini Syekh Abdurrahman As-Sudais merangkum dari tafsir Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan terhadap 3 ayat, dan ditambahkan padanya ayat yang keempat, bahasan yang keempat yang diambilkan dari rekaman kaset muhadarah atau pelajaran dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti yang beliau sampaikan di Masjid An-Nabawi. Kita akan masuk di bahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra. Al-Mawdi'ul Awal. Qala muallifu hafizahullah. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dimna kalamihi ala qawlihi ta'ala inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dalam penjelasan beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan hidayah, membimbing, menunjuki kepada sesuatu yang paling lurus, yang paling tegak. Disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, yaitu ilal kalimati allati hiya a'dal wa hiya syahadatu an la ilaha illallah. Bahwasanya Al-Qur'an ini memberikan hidayah, petunjuk kepada kalimat yang paling sempurna, paling lurus, paling kokoh, yaitu syahadat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa intisari di dalam Al-Quran adalah seruan tauhid kepada tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Dan termasuk dari tauhid al-ibadah adalah tauhid al-hakimiyah, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hak tasyri', menetapkan syariat dan hukum. Kemudian berkata Asy-Shinqiti rahimahullah, wa min hudal Qur'ani lillati hiya aqwam bayanu anna kulla man ittaba'a tashri'an ghayra at-tashri' alladhi ja'a bihi sayyidu waladi Adam Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi fattiba'uhu lidzalika at-tashri' al-mukhalif kufrun bawah mukhrijun 'anil millatil islamiyah. Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti menjelaskan penafsiran terhadap ayat ini, dan termasuk dari petunjuk hidayah Al-Qur'an yang paling tegak, paling lurus, paling sempurna adalah penjelasan Al-Quran bahwasanya siapa saja yang berittiba, mengikuti syariat, penetapan syariat selain penetapan syariat yang telah datang dengannya Nabi Muhammad SAW, maka tindakan ittiba, pengikutan pada yang demikian itu, yaitu pada penetapan syariat yang menyelisih syariat Islam, adalah kekufuran yang gamblang, kekufuran yang terang-terangan, kekufuran yang dipertontonkan. Mukhrijun 'anil millatil islamiyah, dia mengeluarkan, memurtadkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian Syekh mengatakan, walamma qala al-kufaru lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyatu tusbihu mayyitah man qatalaha faqala lahum Allahu qatalaha faqalu lahu ma dabahtum bi aydikum halal wa ma dabahahu Allahu bi yadihi al-karimah taqulunahu innahu haramun fa antum idzan ahsanu min Allah. Fa anzalallahu fihim qawlahu ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq wa inna asyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kemudian Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah menjelaskan, dan tatkala orang-orang kafir berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati seekor kambing yang mati, mereka bertanya siapa yang membunuhnya.
siapa yang mematikannya. Faqala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu qatalaha, Allah yang telah mematikannya. Faqalu lah, maka mereka orang-orang kafir berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dabahtum bi aydikum halal, bagaimana bisa yang kalian sembelih dengan tangan-tangan kalian menjadi halal? Wa ma dabahahu Allahu bi yadihi al-karimati taquluna innahu haram, sementara yang disembelih oleh Allah, bermakna yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya yang mulia, di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufar Quraisy, mengisbat, menetapkan sifat dzatiyah khabariyah bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka keadaannya lebih baik dibandingkan para Mu'attilah, para penafi sifat di masa ini dari kalangan Jahmiyah dan Asy'ariyah. Orang-orang kafir mengisbat, menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Wa ma dabahahu Allah bi yadihi al-karimah taqulunahu innahu haram. Kemudian orang-orang kafir mengatakan, sementara apa yang disembelih oleh Allah dengan tangannya yang mulia, bermakna Allah matikan, lantas kalian katakan yang demikian adalah haram karena dia bangkai. Hukumnya haram dalam syariat. Hanya saja orang-orang kafir di sini ingin mempermainkan dan memperolok-olok agama. Fa antum idan ahsanu min Allah. Kalau begitu, kalian merasa lebih baik dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna bahwasanya yang disembelih dengan disebut nama Allah Subhanahu wa taala menjadi halal, dan apa yang mati karena takdir Allah menjadi haram. Anzalallahu fihim, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun, dan jangan kalian makan dari perkara, dari apa yang tidak disebut nama Allah padanya, karena yang demikian adalah kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, dan sesungguhnya syaitan mewahyukan, membisikkan kepada wali-wali mereka, yaitu orang-orang kafir, untuk melakukan perdebatan, memperdebatkan kalian, untuk melakukan perdebatan dengan kalian. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, dan seandainya kalian mentaati mereka dalam persangkaan mereka tersebut, dalam hukum mereka yang menginginkan halalnya bangkai, innakum la musyrikun, maka sesungguhnya kalian adalah orang-orang musyrik. Kemudian Asy-Shinqiti rahimahullah berkata, wa hadful fa'i min qawlihi innakum la musyrikun yadullu ala qasamin mahdhufin ala haddi qawlihi fil khulasah wa hadif lada ijtima'i syartin wa qasam jawab ma akharta fa huwa multazam. Itlau kanatil jumlatu jawaban li syarti laqtaranat bil fa'i ala haddi qawlihi fil khulasati aidha waqrun bi fa hatman jawaban law ju'il syartan li in aw ghairiha lam yanja'il. Asy-Shinqiti rahimahullah memberikan faedah di sini dibuangnya huruf fa dalam jawab qasamnya innakum la musyrikun, karena tekstualnya syartiyah, wa in ata'tumuhum, apabila kalian mentaati mereka. Kemudian datang jawabannya innakum la musyrikun, harusnya jawabnya diiringi dengan fa karena dalam bentuk jumlah. Maka dibuangnya fa menunjukkan adanya sumpah yang terbuang. Jadi takdirnya wallahi innakum bi ta'atikum iyyahum la musyrikun, demi Allah, menunjukkan takkid, penekanan. Kalian itu dengan ketaatan kalian kepada syaitan, jadilah kalian termasuk orang-orang musyrik. Mentaati orang-orang kafir dalam aturan-aturan dan hukum yang mereka ada-adakan, menyelisih hukum syariat, adalah kesyirikan. Fahuwa qasamun minallahi jalla wa ala aqsama bihi ala anna man ittaba'a syaitan fi tahlilil maytati annahu musyrik. Ayat ini menegaskan bagaimana sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengannya bahwasanya siapa saja yang berittiba, mengikuti syaitan dalam tindakan penghalalan terhadap bangkai, maka dia musyrik. Jadi dinisbatkan di sini, disandarkan kepada ittiba terhadap syaitan. Padahal yang berkata adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir berkata demikian karena memperturutkan bisikan-bisikan syaitan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akal mereka.
Maka apabila kalian mengikuti memperturutkan penerapan hukum-hukum mereka, niscaya kalian menjadi musyrik. Wa hadha syirku mukhrijun 'anil millati bi ijma'il muslimin. Dan kesyirikan dalam ayat ini yang dimaksudkan dengannya adalah kesyirikan akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam berdasarkan ijma' kaum muslimin, ijma' al-ulama. Wa sayuwabbihullahu murtakibahu yaumal qiyamah, dan kelak Allah akan mencerca orang yang melakukan demikian itu, memperturutkan ketaatannya kepada hukum-hukum penetapan aturan selain syariat Allah, yang menyelisih syariat Allah, di hari kiamat Allah akan cerca. Allah berkata, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengadakan perjanjian, menetapkan perjanjian dengan kalian wahai anak Adam, jangan kalian mengibadahi syaitan. Tindakan mentaati aturan-aturan, penetapan-penetapan aturan dan sistem yang menyelisih syariat Allah, ini teranggap sebagai bentuk ibadah kepada syaitan. Dan ibadah kepada syaitan adalah kekufuran akbar, kesyirikan akbar, memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Lianna ta'atahu fi tashri'ihi al-mukhalif lil wahyi hiya ibadatuhu. Karena ketaatan terhadap syaitan dalam aturan-aturan dan penetapan hukum-hukumnya yang menyelisihi wahyu, itu adalah tindak peribadatan kepadanya. Wa qala ta'ala iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Allah juga berfirman, tidaklah mereka itu menyeru selain Allah, na'am illa inasa, dan tidaklah mereka itu menyeru kecuali kepada syaitan-syaitan mereka. Ay ma ya'buduna illa syaitanan. Yad'una bermakna ya'budun. Mereka tidaklah mengibadahi kecuali syaitan-syaitan. Seperti apa konsep peribadatan itu? Wadzalika bittiba'ihim tasyri'ahu. Yaitu dengan berittiba, mengikuti syaitan dan bala tentaranya pada penerapan-penerapan hukum mereka, pada tasyri' mereka. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Demikianlah telah memperindah, mempercantik bagi kaum musyrikin, bagi kebanyakan orang-orang musyrik, tindakan membunuh anak-anak mereka. Siapa yang melakukan demikian, memperindah amalan tersebut? Syuraka'uhum, itu syaitan-syaitan mereka, para musyrik yang menetapkan hukum-hukum, aturan tersebut. Fasamahum syuraka'a li'annahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Maka dinamakan, dilabeli para penetap syariat dan hukum-hukum aturan yang menyelisih syariat Allah sebagai serikat yang telah mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum ata'uhum fi ma'siyatillah, karena mereka mentaati serikat-serikat tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah, dalam mengikuti aturan-aturan mereka yang menyelisih hukum Allah dan syariatnya. Wa qala an khalilihi, dan Allah juga berkata tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya abati la ta'budi syaitan. Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ya wahai bapakku, jangan engkau mengibadahi syaitan. Seperti apa konsep peribadatan tersebut? Ai bi ta'atihi fil kufri wal ma'asi, yaitu dengan mentaatinya dalam kekufuran dan kemaksiatan. Walamma sa'ala Adi bin Hatim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Dan ketika Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi SAW tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka ahlul kitab mengambil pastor-pastor dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob yang mereka pertuhankan. Bayyana lahu anna ma'na dzalika annahum ata'uhum fi tahrimi ma ahallallah wa tahlili ma harram. Wal ayatu bimithli hadhihi katsirah. Maka Nabi pun menjelaskan bahwasanya makna dari ayat tersebut, yaitu mereka ahlul kitab mentaati pendeta-pendeta dan pastor-pastor mereka dalam tindakan menetapkan aturan hukum-hukum, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ayat-ayat yang semisal ini banyak. Dan betapa banyaknya di masa ini mereka-mereka yang menyandarkan, mendakwakan diri sebagai penganut Islam, namun mereka justru ridha terhadap penggantian syariat Islam dengan syariat rancangan manusia melalui mahkamah, undang-undang, konstitusi, rancangan badan legislatif
rancangan dewan legislatif dan para penetap syariat. Mereka anggap yang demikian itu sebagai sesuatu yang sah-sah saja, sesuatu yang lumrah. Bagaimana hukum-hukum Allah diganti, sekian aturan-aturan Allah dicampakkan, diganti dengan aturan-aturan dari para taghut, diganti oleh ketetapan-ketetapan aturan manusia-manusia fasik. Maka yang demikian adalah bentuk mentaati mereka dalam tindakan mereka merubah-rubah hukum Allah dan mencampakkan hukum Allah, menggantinya dengan aturan hukum mereka sendiri. Wal ajabu mimman yahkumu ghaira tasyri'illahi thumma yadda'il Islam. Dan mengherankan urusan orang-orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, kemudian mendakwakan diri sebagai penganut Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah kamu lihat kepada mereka yang menyangka, mengira, mendakwakan, mendaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, itu Al-Qur'an dan sunnahnya, dan mereka menyangka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Sementara pada faktanya mereka justru menghendaki untuk berhukum dan merujuk dan menjadikan hukum taghut sebagai sumber dasar landasan hukum bagi mereka. Wa qad umiru an yakfuru bih. Sementara Allah telah tegaskan sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur kepadanya. Kufur kepada taghut, kepada syariatnya, kepada aturan-aturan dan sistemnya yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengkufurinya, tidak membenarkannya, dan meyakini kafirnya pelakunya. Waqad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ayat ini menegaskan bagaimana kontradiksinya orang-orang yang menyangka mendakwakan diri di atas Islam, beriman, tapi pada faktualnya justru mencampakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, dan memilih untuk menjadikan sumber dasar landasan hukum baginya adalah hukum selain syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwaan tersebut adalah dakwaan palsu. Allah nafikan yang demikian itu. Wa qala, dan Allah juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Mengganti hukum-hukum Allah, mengganti syariat Allah sebagai sumber dasar landasan hukum, diganti dengan rumusan-rumusan dan rancangan-rancangan undang-undang hasil kreasi dari Dewan Legislatif dan jajarannya. Maka yang demikian adalah kekufuran akbar, memurtadkan pelakunya dari Islam, dan tidak bermanfaat dakwaan dan pengakuan pelakunya yang menyatakan diri di atas Islam, tidak pula bermanfaat amalan-amalan ibadahnya, karena dia telah terjatuh dalam kekufuran akbar. Wa qala afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Allah berfirman pula, apakah kepada selain Allah aku mencari, merujuk dan menjadikannya hakim, sementara Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kalian kitab secara terperinci. Bermakna Allah telah menegaskan segala hukum dan aturannya secara terperinci dan mendetail sebagai satu-satunya rujukan umat manusia, sebagai pedoman hidup umat manusia. Walladzina atainahumul kitaba, dan orang-orang yang telah kami turunkan kepada mereka kitab, yaitu ahlul kitab, ya'lamun, mereka tahu sebenarnya annahu munazzalun min rabbika, mereka tahu bahwasanya Alkitab tersebut diturunkan dari Rabbmu bil haq, dengan hak. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mengandang-andangkan kedustaan atau meragukan yang demikian. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwa samiul alim wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan telah tetap keputusan hukum ketetapan Rabbmu dengan penuh keadilan dan kebenaran. La mubaddila li kalimatihi, tidak boleh ada yang mengganti dan tidak akan tergantikan kalimat-kalimat Allah, hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Wa huwa samiul alim. Maka dalam di bahasan yang pertama ini menegaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an
adalah sumber dasar, landasan hukum bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya, baik secara individu, kemasyarakatan, maupun kedaulatan. Dan siapa yang memilih syariat selain syariat Islam sebagai sumber dasar landasan hukumnya, yang dia berhukum dan merujuk kepadanya, dan mengacu kepadanya, maka yang demikian adalah kekufuran yang bawah, yang jelas, yang gamblang, memurtadkan pelakunya dari Islam. Dan syariat yang ditetapkan, diberlakukan selain syariat Islam, maka dia adalah sesuatu yang telah dipertuhankan, yang telah ditaati dan diibadahi. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.